Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, sahabat KKS dan para pencinta kitab suci dimanapun Anda berada. Sungguh berbahagia malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam bekal tentang bagaimana kita nanti akan merenungkan kisah kasih Allah. Sungguh beruntung malam ini kita akan dibimbing, dibawakan renungan yang sangat-sangat luar biasa oleh Pak Handi. Pak Irhandi Ludianto. Siapapun pasti kenal dengan Pak Irhandi. Di mana-mana beliau sudah sangat banyak sekali penggemarnya karena begitu lugas dalam memberikan uh, renungan-renungan maupun pengajaran dalam kitab suci. Uh, Malam ini kita akan tema yang akan dibawakan oleh Pak Handi adalah duka cita Rahel, duka cita Maria, duka cita umat beriman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali pertemuan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga malam hari ini kami boleh berada di dalam ruang virtual ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Irhandi Ludiarto. Berkatilah kami semua agar apa yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam masa penantian pencurahan Roh Kudus-Mu yang akan datang di tanggal 19 Mei nanti. Kiranya kami serahkan semua pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bimbinglah kami semua untuk selalu fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan teguh hati dan tetap setia. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena waktu itu sungguh sangat berharga buat kita semua untuk mendengarkan Pak Irhandi memberikan paparan renungannya. Silakan Pak Irhandi. Oke, selamat malam. Terima kasih Bu Eti, selamat malam Ibu Bapak sekalian, selamat malam Bu Rosita. Saya tadi mengirimkan materi ya ke WhatsApp Bu Rosita, nanti tolong di-share di kolom chat. Saya melihat jumlah pesertanya di 100 mandek ya. Apakah memang kapasitas maksimumnya 100 Bu ya? Iya Pak, kita 100 nanti kita posting di YouTube. Oh oke. Berarti yang ikut hanya. Oke, kalau begitu terima kasih. Ibu Bapak sekalian, saya diundang lagi di apa ya mimbar ini namanya? Eh, KKS lupa. Bapak Bekal, Hadi. Pak. Bekal, ya, mimbar Bekal, Pak. bekal. Kayaknya Oke. terakhir itu juga Mei tahun Iya, lalu, seingat saya. Seingat saya Mei tahun lalu, jadi ya. udah setahun ya, udah setahun. Biasanya, biasanya bulan Mei itu orang berharap saya membawakan tema-tema mengenai Bunda Maria. Meskipun di dalam teologi itu ada sebuah pepatah yang berbunyi De Maria nunquam satis katanya, artinya mengenai Maria itu tidak pernah cukup. Akan tetapi sebagai seorang pengajar saya sering merasa kewalahan gitu ya karena tema-tema Bunda Maria itu sekarang begitu banyak diulas. Akan tetapi saya tetap mencoba hari ini membawakan materi tentang Bunda Maria dengan beberapa alasan. Pertama, kalau Ibu Bapak sekalian melihat saya sekarang terperosok begitu dalam ya di kerasulan kitab suci, itu pangkal mulanya karena saya ingin belajar tentang Bunda Maria. Nah, waktu itu pastor paroki di tempat saya, Pastor Salvatore Sabato, mengatakan kepada saya, kalau kamu mau belajar tentang Bunda Maria, kamu harus belajar kitab suci secara sungguh-sungguh. Karena untuk memahami tentang Bunda Maria, perlu memiliki dasar pengetahuan kitab suci yang memadai. Nah, Pastor Sabato itu memang mengarang satu buku tentang Bunda Maria yang menurut saya cukup baik juga, diterbitkan Obor beberapa tahun yang lalu. Jadi itulah ya
banyak orang mengatakan orang Katolik itu memang berdevosi luar biasa kepada Bunda Maria begitu. Akan tetapi kadangkala itu tidak punya pengetahuan yang cukup untuk membela pemahaman ya, membela iman kenapa kita itu berdoa kepada Bunda Maria. Jadi berdoa pada Bunda Maria iya, tapi kalau ditanya orang kenapa begitu, tidak bisa jawab begitu. Nah itu saya tidak heran ya, karena memang eh, untuk membuktikan ajaran-ajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria itu membutuhkan ya sedikit teknik yang cukup sulit sebetulnya ya. Orang mengenal itu sastra tipologi katanya. Jadi artinya segala sesuatu yang terjadi di perjanjian lama itu terulang di perjanjian baru. Nah, salah satunya mengenai Bunda Maria itu biasa dibuktikan dengan tipologi. Nah, yang kedua, memang ya, ajaran-ajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria, misalnya Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya, memang tidak secara eksplisit ya tercantum di dalam kitab suci. Dan kalau kita mau membuktikan itu memang sedikit luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini saya akan membagikan sesuatu kepada ibu bapak sekalian, yaitu kita akan melihat tipologi dari Rachel di dalam diri Bunda Maria. Rachel ya. Jadi tahun 2022 Desember saya berkunjung ke Amerika Serikat. Di kota New York saya masuk ke sebuah sebuah toko buku milik orang Yahudi. Saya mencari sebuah buku karena saya memang belajar bahasa Ibrani. Lalu sesudah saya menemukan buku itu, tiba-tiba sang istri itu mendekati saya. Lalu dia berkata begini, lihat buku ini bagus sekali katanya. Saya melihat bukunya, judulnya adalah Women in Tanakh. Artinya apa? Wanita-wanita di dalam tanah perjanjian lama ya. Wanita-wanita di dalam perjanjian lama. Saya lihat harganya 70 US dollar, agak sedikit kaget juga sih. Tetapi ya saya tidak enak sudah ditawari, lalu saya beli. Nah ternyata buku itu cukup menarik karena berbicara tentang ibu bunda dari bangsa Yahudi, bunda dari bangsa Israel, berbicara tentang Sarah, tentang Lea, tentang Rachel, tentang Ribka dan lain-lain. Jadi sangat menarik buku itu. Nah dari situ saya menggali banyak hal. Nah ini akan saya bagikan malam hari ini kepada ibu bapak sekalian. Meskipun demikian, sebetulnya tahun lalu ketika saya mengajarkan tentang perempuan Yahudi Bunda Mesias, hubungan antara Rachel dengan Maria itu sudah sedikit saya singgung. Sayang waktu itu waktu saya mepet sekali sehingga kurang jelas ya. Maka hari ini saya akan ulang dengan berbagai tambahan informasi begitu supaya pengetahuan kita menjadi lebih lengkap ya. Baik, sekarang saya akan membagikan layar. Materi sudah saya titipkan ke Bu Rosita, jangan takut nanti akan dibagikan. Sekarang saya akan membagikan layar. Baik, ini adalah tema yang saya usung pada hari ini, duka cita Rachel, duka cita Maria, dan duka cita Bunda umat beriman. Tolong Pak ganti slide-nya berikut. Baik, kalau kita berbicara tentang umat beriman, sebetulnya kita mengenal di perjanjian lama, umat beriman adalah umat Israel ya, atau bangsa Yahudi begitu. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kita mengenal umat beriman adalah gereja. Nah sekarang, saya akan mengutip sesuatu dari dokumen Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum, artikel ke-16. Dei Verbum itu adalah dokumen Konsili Vatikan kedua, konstitusi dogmatik mengenai wahyu ilahi. Di artikel nomor 16 itu ada sebuah pernyataan yang berbunyi demikian. Allah, pengilham dan pengarang kitab-kitab perjanjian lama maupun baru, dalam kebijaksanaannya mengatur kitab suci sedemikian rupa, sehingga perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Dengan demikian, kita melihat bahwa di dalam kitab suci itu ada kesatuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka dikatakan kitab-kitab perjanjian lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil,
Dan perjanjian baru memperoleh dan memperlihatkan maknanya yang penuh. Jadi kalau kita melihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada hubungannya. Nah, dari situlah kita mengenal apa yang kita sebut sebagai tipologi. Sesuatu yang terjadi di perjanjian lama itu sebetulnya menyiratkan sesuatu yang akan terjadi di perjanjian baru. Kurang lebih seperti itu. Next, Pak Santoso. Berbicara tentang bunda umat beriman di perjanjian lama, kita berbicara tentang bunda umat Israel. Dan untuk itu saya kutip sebuah ayat dari kitab Rut, bab 4 ayat 11. Ya, entah saya mengajar kitab Rut ini di Gading tahun 20 kalau nggak salah, 4 tahun yang lalu. Ya. Sebuah kitab yang sangat menarik. Nah, jadi Rut bab 4 ini berbicara tentang bagaimana seorang pemuda Boas akhirnya bisa meminang Rut, ya, janda, seorang janda. Nah, lewat sebuah proses tawar-menawar, ya, karena sebetulnya Boas itu ada yang lebih berhak dari Boas untuk mengawini Rut. Hanya orang yang lebih berhak itu melepaskan haknya. Nah, ketika Boas ini berhasil memperoleh hak untuk meminang Rut, kita lihat bagaimana reaksi dari orang-orang yang ada di sekitar pintu gerbang pada saat itu. Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, "Kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyhur di Bethlehem." Nah, di sini kita lihat rupanya inilah doa orang-orang yang memberikan ucapan syukur atas sebuah perkawinan. Ini suatu yang sangat menarik, ya. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan kamu nikahi itu seperti Rahel dan Lea. Siapa itu Rahel dan Lea? Dia adalah kedua istri dari Yakub. Berarti Rahel dan Lea adalah bunda atau nenek moyang dari umat Israel. Kedua tokoh ini disebut berjasa membangun keturunan Israel. Membangun keturunan Israel. Dan yang menarik lagi, rupanya kejadian ini terjadi di Efrata Bethlehem, ya, tempat kelahiran Yesus. Memang kalau kita lihat di kitabnya, Naomi Elimelech, mertua dari Rut ini memang orang Bethlehem asalnya. Nah, next Pak Santoso. Baik. Sekarang kita akan melihat sedikit tokoh Rahel. Lihat, Rahel itu istri kedua sebetulnya dari Yakub. Ya, istri pertamanya adalah Lea, sang kakak. Akan tetapi, memang Yakub lebih mengasihi Rahel. Rahel dijumpai oleh Yakub. Rahel lebih dahulu dijumpai oleh Yakub, ya. Yakub jatuh cinta pada Rahel pada pandangan pertama. Maka dia rela bekerja keras 7 tahun di rumah Laban, mertuanya, supaya bisa meminang Rahel. Nah, Anda lihat satu ayat saya tunjukkan di sini, Kejadian bab 29 ayat 16. Ya. Kejadian bab 29 ayat 16 akan saya bacakan lengkap ayatnya. Kejadian bab 29 ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel, ya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, lihat saja yang saya stabilo kuningnya. Bahasa Ibrani tidak mengenal kata kerja mempunyai. To have itu mereka tidak punya. Jadi untuk menandakan milik, mereka menggunakan satu huruf nih, huruf lamed, huruf L ini. Huruf L, lamed. Jadi Laban katanya. Jadi Laban punya. Lalu stay ini artinya 2, banot itu anak perempuan. Jadi Laban mempunyai 2 anak perempuan, tepat terjemahannya, ya, Le. Nah, kalau kita lihat kata Le ini, stabilo, saya gabungkan dengan banot yang belakang, ini menjadi satu kata kerja. Kata kerjanya adalah live not, yang artinya membangun. Maka saudara, menurut beberapa tafsir kitab suci Yahudi, misalnya ini, ya, Midrash Bereshit Rabbah, ini adalah sebuah hadits lah mungkin kalau dalam agama Islam, ya, yang cukup kuat. Dikatakan sebetulnya
Lea dan Rahel ini memang mempunyai jasa membangun umat Israel, maka mereka itu nampak seperti dua balok penumpu, dua tiang, sebagai dua tiang atau dua kolom yang menumpu sebuah bentangan panjang di seluruh bumi. Hebat sekali ya, Rahel dan Lea itu. Mungkin kita juga teringat nasib dari Rahel ya. Rahel ini sebetulnya tujuan atau wanita yang ingin dinikahi oleh Yakub. Seperti saya katakan, Yakub berjumpa dengan Rahel terlebih dahulu, jatuh cinta pada pandangan pertama, sampai dikatakan begitu bertemu dengan Rahel tuh Rahel dicium oleh Yakub. Yakub rela bekerja 7 tahun supaya dia dapat meminang Rahel. Akan tetapi apa yang terjadi pada malam perkawinannya, Yakub itu mendapatkan sang kakak atau Lea. Karena Laban mengganti pengantin perempuannya. Akan tetapi dalam kitab suci kita tidak pernah mendengar suatu kisah pun tentang bagaimana Rahel ini berontak. Bagaimana Rahel ini berontak kepada ayahnya. Bagaimana Rahel itu berontak kepada Lea. Bagaimana Rahel itu mempersalahkan Yakub. Tidak pernah sama sekali. Maka drama perkawinan Yakub dengan Lea dan Rahel membuktikan bahwa Rahel adalah wanita yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, sudahlah, udah kejadian, sudah. Mungkin orang mengatakan terima nasib begitu ya. Tapi terima nasib itu adalah istilah kita. Istilah kitab sucinya, Rahel meyakini bahwa perkawinan antara Yakub dan Lea adalah kehendak Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang dipersalahkan. Ini sudah kehendak Tuhan, ini sudah rencana Tuhan. Next, Pak Santoso. Lalu kita melihat lagi di tafsir yang lain, Gemara. Gemara ini juga sejenis tafsir, tapi biasanya berupa komentar para rabi begitu. Di dalam Gemara Megillah itu dikatakan bahwa karena Rahel itu begitu rendah hati, dia tidak protes, dia menerima nasib boleh dikatakan, maka Tuhan memberikan pahala kepadanya, yaitu bahwa raja pertama Israel, Saul, itu berasal dari keturunannya. Kita tahu ya, Rahel ini punya 2 orang anak dari Yakub, Yusuf dan Benyamin. Dan Raja Saul berasal dari suku Benyamin. Lihat, raja pertama Israel itu berasal dari keturunan Rahel. Ini gara-gara apa? Rahel begitu rendah hati, begitu menerima segala sesuatu sebagai rencana Allah. Dan kalau kita lihat di kitab Mika bab 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Maka saudara, Rahel adalah orang yang sudah membuktikan apa yang dituntut Tuhan dari seorang manusia. Rendah hati di hadapan Allah. Tolong ganti Pak Santo. Baik. Nah saudara, kitab suci juga mencatat peristiwa kematian Rahel. Di Kejadian bab 35 ayat 16 dan seterusnya. Saya bacakan ayatnya, saya sudah tampilkan di layar. Sesudah itu mereka berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, kembali lagi disebut kata Efrata ya. Rahel bersalin. Tetapi persalinannya sukar. Pada saat persalinan yang sukar itu, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut. Kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Sebelum ia menghembuskan napas terakhir, sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya, Yakub, menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikubur di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah ini suatu hal yang menarik juga. Karena kita tahu, Bapa dan Ibu bangsa Israel itu dikuburkan di Makpela. Di Makpela. Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, Lea, semua dikuburkan di Makpela. Di situ ada 3 pasang pasutri dikuburkan di kubur yang sama. Sampai sekarang masih ada buah Makpela itu.
Makpela adalah sebuah gua yang dibeli oleh Abraham ketika dia masih hidup. Sebagai suatu bukti bahwa Allah benar-benar akan mewujudkan janjinya, akan memberikan tanah kepada Abraham. Sayang ya, sampai dia wafat, Abraham hanya berhasil membeli sepotong tanah yang dijadikan kuburan. Nah, Rahel ini tidak dikuburkan di Makpela. Dia misah sendiri di Bethlehem, Efrata. Di Bethlehem, Efrata. Nah, sekali lagi, kalau kita tadi sudah belajar beberapa slide mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang rencana Tuhan. Pasti, ya. Rahel juga sadar. Mungkin kita berpikir, kenapa Rahel itu yang begitu dikasihi Tuhan kok dikuburkan terpisah dari suaminya, dikuburkan terpisah dari mertua dan kakek mertuanya. Nah, tapi Rahel tahu bahwa Tuhan itu pasti punya rencana terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Lanjut, Pak Santoso. Nah, ini saya tunjukkan sebuah peta ya. Peta. Jadi Bethlehem itu letaknya di dekat kota Yerusalem, di sebelah selatan. Dekat sekali. Tapi Bethlehem ini adalah kota Palestina. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Tanah Suci, kalau masuk kota Bethlehem, guide kita tidak boleh orang Yahudi, tapi orang Palestina. Efrata juga ya kurang lebih di sekitar sana. Tapi kalau Efrata itu pemukiman Yahudi, bedanya di sana. Tapi dua kota yang dekat, kayak Malang dan Batu, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut Pak Santoso. Nah, sekarang kita akan lihat ya, kenapa Allah itu punya rencana supaya Rahel itu tidak dikuburkan bersama-sama dengan Yakub dan Lea. Bersama-sama dengan Ishak dan Ribka. Bersama-sama dengan Abraham dan Sarah. Nabi Yeremia punya cerita. Di Yeremia bab 31 ayat 35 ada ayat yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Dengar. Di Rama terdengar ratapan. Tangisan yang memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur perihal anak-anaknya. Sebab mereka sudah tiada. Beginilah firman Tuhan. Tahanlah suara tangismu. Janganlah matamu mencucurkan air mata. Sebab ada imbalan untuk jerih payahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk masa depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Jadi rupanya kita tahu dong. Nabi Yeremia ini menyaksikan peristiwa pembuangan orang-orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel. Dan kita lihat Yerusalem begitu dekat dengan Bethlehem. Rupanya tawanan orang Yahudi yang mau dibuang ke Babel ini lewat Bethlehem. Lewat Efrata. Lewat tempat di mana Rahel dikuburkan. Nah saudara, begitu Rahel tuh melihat bahwa keturunannya, anak-anaknya itu menjadi orang buangan di Babel, Rahel ini menangis. Dan menangisnya sangat sedih sampai tidak mau dihibur. Karena kata Rahel, aduh, lihat 10 suku yang ada di kerajaan utara dibuang ke Asyur tidak pernah kembali. Bagaimana ini anak-anakku? Kalau mereka dibuang ke Babel juga tidak bisa kembali. Mereka udah kayak orang mati saja, hilang. Pada saat itu Tuhan menjawab ratapan Rahel. Jangan menangis. Tahan tangismu. Jangan mencucurkan air mata lagi. Aku akan memberi imbalan pada jerih payahmu. Masih ada harapan untuk orang-orang Yahudi. Mereka akan kembali ke daerah mereka. Nah di sini kita lihat sekarang. Kita paham kenapa ya. Rahel itu dimakamkan di Bethlehem Efrata. Tidak di Makpela bersama dengan bapak dan ibu bangsa yang lain. Karena Rahel punya tugas. Tugasnya itu adalah Rahel harus berdoa untuk orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Di sini kita melihat bagaimana kuatnya doa perantaraan Rahel. Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi dikatakan sebelum Rahel berdoa meminta supaya orang-orang Yahudi bisa kembali lagi ke tanah Palestina, sudah ada 4 orang yang berdoa terlebih dahulu untuk mereka. Tapi semuanya tidak digubris oleh Allah. Siapakah mereka? Kita lihat di slide-slide berikutnya. Tolong Pak Santos.
Baik, saudara, hal ini bisa kita lihat di Midrash Eicha Rabbah ya. Eicha itu adalah kitab ratapan ya, kitab ratapan. Jadi ini adalah sebuah tafsir tentang kitab ratapan. Kita tahu kitab ratapan adalah kitab yang berisi ratapan kejatuhan kota Yerusalem, ratapan hancurnya bait Allah. Pada saat Yerusalem dan bait Allah diserbu oleh pasukan Babel, ada 4 orang mencoba menyampaikan doa perantaraan kepada Tuhan demi umat Israel sebelum Rahel. Dan mereka bukan orang-orang biasa. Mereka adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Tahu ya? 3 bapak bangsa dan seorang pembebas bangsa Israel. Coba kita lihat doa Abraham. Penguasa alam semesta, Engkau memberiku seorang anak ketika aku berumur 100 tahun. Ketika dia sudah tumbuh sempurna, pada usia 37 tahun, Engkau memintaku untuk mengorbankan dia di mezbah. Aku melakukan apa yang diminta. Aku menahan belas kasih kebapakanku untuk memenuhi keinginan. Tidakkah kamu mengingat hal ini dan merasa kasihan terhadap anak-anakku? Abraham mengatakan, saya punya anak usia udah 100 tahun tua. Anak perjanjian yang namanya Ishak ini usia 37 tahun harus dikurbankan. Tapi aku taat pada perintahmu. Sedikit pun aku tidak protes ya kan. Coba Tuhan lihatlah pengorbanan saya. Sayangilah sekarang keturunan saya. Buat apa Ishak diselamatkan akan tetapi sekarang orang-orang Yahudi dibuang ke Babel. Sayang, doa perantara Abraham ini nggak mempan. Tidak digubris oleh Allah. Lanjut Pak Santoso. Sekarang kita lihat bagaimana doa Ishak. Ishak berdoa demikian. Penguasa alam semesta, ketika ayahku memberitahuku bahwa aku akan dibawa sebagai kurban, aku tidak menghalangi perintahmu. Dan aku rela pergi ke mezbah. Aku menjulurkan leherku di bawah pisau. Maukah engkau mengingat hal ini dan mengasihani anak-anakku? Ishak mengatakan, di usia yang masih muda, aku rela kehilangan nyawaku karena aku tahu ini adalah perintahmu. Saudara, kisah bagaimana Abraham mengorbani Ishak ini memang kisah yang luar biasa. Membekas ya di sanubari orang-orang Yahudi disebut akidah. Akidah itu artinya mengikat karena Ishak itu diikat. Jadi Ishak mengatakan, tolonglah Tuhan, kalau aku kau selamatkan, mengapa keturunanku sekarang tidak kau selamatkan? Sayangnya, doa dari Ishak juga tidak digubris. Sekarang kita lihat bagaimana Yakub berdoa, Pak Santoso. Lanjut. Yakub juga berdoa. Penguasa alam semesta, bukankah aku tinggal di rumah Laban selama 20 tahun? Betul loh, 20 tahun. 7 tahun demi mengawini Lea. 7 tahun lagi demi mengawini Rahel. 6 tahun. Supaya bisa mengumpulkan sedikit harta benda. Supaya bisa pulang kampung. Ketika aku meninggalkan rumah Laban, rumah mertuaku, aku dihadang oleh Esau yang ingin membunuh anak-anakku. Iyalah, Esau itu dendam kan karena hak kesulungannya dicuri. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan hidup mereka. Kita ingat ya. Sampai keluarga Yakub itu diparuh menjadi 2. Mereka diseberangkan ke sungai Yabok. Yakub itu tinggal sendiri. Supaya kalau dia mati sendiri. Nah, disitulah dia bergumul dengan malaikat. Dan malaikat mengganti namanya menjadi Israel. Sekarang, anak-anakku kau selamatkan. Tapi sekarang keturunanku diserahkan ke tangan musuh untuk disembelih seperti domba. Aku membesarkan anak-anakku seperti anak ayam. Aku sangat menderita demi membesarkan mereka. Akhirnya kerja 20 tahun loh. Harus menyelamatkan mereka dari ancaman Esau dan lain. Maukah engkau mengingat hal ini dan mengasihani anak-anakku? Luar biasa ya doa Yakub. Tapi tidak digubris oleh Allah. Lanjut Pak Santoso. Bagaimana kita sekarang lihat doa musuh. Penguasa alam semesta, bukankah aku adalah gembala orang Yahudi selama 40 tahun? Aku berlari di depan mereka seperti seekor kuda di padang gurun. Kita tahu ya, menderita sekali. Musa itu berjuang untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir.
Apalagi mereka berjumpa dengan musuh. Mereka berjumpa dengan berbagai macam masalah di tengah perjalanan. Belum lagi bangsa Israel adalah bangsa yang pandai sekali protes dan lain-lain. Kasihan. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk memasuki tanah Israel, Musa dan bangsa Israel ada di tanah Moab. Lalu Tuhan beritahu begini, engkau memberitahuku bahwa tulang-tulangku akan dikuburkan di padang gurun. Musa itu tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Pada 40 tahun memimpin bangsa Israel di padang gurun. Sekarang mereka kau buang. Engkau memanggilku untuk berduka atas mereka. Nah, saudara, doa ini juga cukup baik ya. Dan masuk akal. Sayangnya juga tidak digubris. Jadi sudah ada 4 orang yang berdoa untuk keselamatan orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Gagal 4-4. Sekarang saudara, datanglah doa perantaraan terakhir dari seorang wanita. Coba Pak Santoso ganti slide. Dialah Rahel. Rahel berdoa demikian. Penguasa alam semesta, engkau tahu betul bahwa Yakub sangat mencintaiku. Dia bekerja untuk ayahku selama 7 tahun agar bisa menikah denganku. Ketika 7 tahun itu berlalu, ayahku berencana mengawinkan kakakku, Lea, bukan aku. Hal ini menyusahkan. Jadi aku memberi tanda kepada Yakub bahwa dia akan mengetahui apakah pengantinnya adalah Lea atau aku. Ini bukan Ali. Jadi saudara, rupanya Rahel tahu Laban mau mengganti pengantin perempuan. Maka Rahel tuh kasih tahu sama Yakub. Ingat ya, kalau nanti malam pengantin, ini tanda yang saya pakai. Kalau tanda itu tidak ada, jangan mau. Karena itu bukan saya. Udah kasih tahu sama Yakub. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kemudian aku menyesali apa yang telah kulakukan. Aku mengabaikan keinginan dan hasrat pribadiku. Aku kasihan pada kakakku. Maka aku memberinya tanda-tanda agar dia tidak merasa malu dan tercela. Bayangkan loh. Kalau tiba-tiba di malam pengantin itu Yakub berkata, kamu bukan Rahel, wanita yang kucintai. Bagaimana malunya Lea? Dan Rahel memikirkan perasaan kakaknya itu. Maka dia kasih tahu, sudahlah kamu jadi saya. Jadi kita bisa melihat ya kenapa di kitab suci tidak diceritakan Rahel itu protes pada siapa namanya? Protes pada kakaknya, protes pada ayahnya, proses pada Yakub. Sama sekali tidak. Karena dia sangat memperhatikan bagaimana perasaan dari kakaknya. Dia tidak mau kakaknya malu dan tercela. Aku bertindak dengan baik, tidak merasa cemburu terhadapnya. Jika aku yang terbuat dari daging dan darah dan seperti debu dan abu, tidak cemburu kepada kakakku ini malah, bukan adikku, sister ya, kakakku. Mengapa engkau, raja yang kekal, yang penuh belas kasihan, cemburu terhadap berhala-berhala yang tidak berarti, dan mengirim anak-anakku ke pembuangan, agar musuh dapat membantai mereka sesuai keinginan mereka. Kan kita tahu ya, kenapa bangsa Israel itu dibuang ke Babel? Karena mereka menyembah berhala. Kita baca di kitab Raja-Raja. Mereka menyembah berhala. Kata Rahel, saya ini manusia biasa. Darah dan daging, debu dan abu. Saya saja bisa mengalahkan rasa cemburu saya terhadap Lea, kakakku. Engkau raja alam semesta, masa cemburu pada berhala-berhala yang tidak berarti? Nah, ini doanya Rahel. Next, Pak Santos. Nah, saudara, baru kali ini Tuhan menjawab. Tuhan menjawab, karenamu Rahel, aku akan mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah mereka. Jadi kita melihat, rupanya dalam hal menyampaikan doa perantaraan, Rahel ini luar biasa. Dia bisa mengalahkan 4 tokoh yang besar di dalam sejarah iman bangsa Yahudi. Baik, ganti slide Pak Santos. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini kota Yerusalem. Bethlehem itu terletak di sebelah selatan kota Yerusalem. Belasan kilometer, cukup dekat. Dan di jalan dari Yerusalem ke Bethlehem, daerah Efrata ini kita menemukan kubur Rahel. Kever Rachel. Ini bangunannya seperti ini.
Kever Rahel, sampai sekarang masih berdiri. Tapi kalau sekarang kurang enak. Kenapa? Kira-kira beberapa, mungkin 10 meter di depan kubur Rahel itu berdiri tembok yang sangat tinggi. Demarkasi Palestina Israel. Tapi ada yang mengatakan kubur Rahel sesungguhnya ada di Rama. Dan tadi kita lihat di Yeremia. Terdengarlah suara tangisan Rahel di Rama. Ya. Nah, ada ahli arkeolog yang menemukan ya. Karena kita tahu dikatakan waktu Rahel itu dimakamkan, Yakub mendirikan tugu-tugu. Dan tugu-tugu ini ketemu nih batu-batu ini. Moga-moga bisa dilihat. Moga-moga bisa dilihat batu-batu ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Silahkan ya. Nah, saudara, ini adalah makam Rahel, sebuah situs yang amat dihormati oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, bahkan oleh orang-orang Muslim. Pak Santo, next. Ini adalah kubur Rachel ya, kever Rachel. Nah ini yang seperti saya katakan, ada tugu-tugu yang ketemu. Nah inilah tugu-tugu yang didirikan oleh Yakub di makam Rachel. Bapak sekalian, ini interior dari makam Rachel. Lihat betapa banyaknya orang berdoa di kubur Rachel. Kenapa? Karena mereka tahu Rachel ini luar biasa hebat dalam hal doa perantaraan kepada Allah. Dan biasanya wanita-wanita yang hendak melahirkan datang ke makam Rahel, mohon doa perantaraan Rahel supaya mereka bisa melahirkan dengan mudah ya, supaya tidak mengalami masalah dalam persalinan dan lain-lain. Lanjut Pak Santoso. Baik, saudara, kita kesampingkan Rahel, sekarang kita lihat Yusuf ya. Kita tahu anak pertama dari Rahel adalah Yusuf. Dan kita tahu Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Dan kenapa dia paling dikasihi? Karena kelihatannya dia mewarisi sifat-sifat Rahel. Contohnya Rahel adalah wanita yang sangat dikasihi oleh Yakub, istri yang dikasihi, tapi mandul. Kakaknya Lea sudah punya anak 6. Lalu budaknya Bilha sudah punya anak 2. Budaknya Lea, Zilpa sudah punya anak 2. Jadi aku sudah punya 10 anak. Dia baru punya anak. Jadi anak ke-11. Bayangkan, Yakub melihat anak pertama dari istri yang dikasih. Gimana gak disayang? Tapi bukan cuma itu. Tapi rupanya kita akan lihat. Yusuf ini rupanya juga mewarisi sifat-sifat Rachel. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Yusuf ini punya kebiasaan atau punya hobi. Hobinya mimpi. Misalnya di Kejadian bab 37 ayat 6 dan 7 kita melihat ada mimpi Yusuf sebagai berikut. Dengarkanlah mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasmu bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Lihat, dia adalah tokoh yang kokoh, berdiri, bangkit. Meskipun kalau kita lihat, nasib dia tidak baik loh. Dijual oleh saudara-saudaranya dan lain-lainnya. Identitas Yusuf yang kuat, lihat, berkas yang bangkit dan tegak berdiri ini berasal dari ibunya. Lihat, ibunya itu berani tegar berdiri. Meskipun dia itu boleh dikatakan dijual oleh ayahnya sendiri. Meskipun dia gagal menikah dengan laki-laki yang dia cinta. Rahel maupun Yusuf sama-sama tidak pernah mempersalahkan rencana Tuhan. Pernahkah Yusuf mempersalahkan saudara-saudaranya karena mereka menjual dia? Tidak pernah. Ketika nanti Yusuf menjadi raja muda di Mesir, berjumpa dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya ketakutan. Takut Yusuf balas dendam. Lalu kata Yusuf, jangan takut. Allah punya rencana. Dia kirim aku lebih dulu ke Mesir supaya aku bisa menyediakan makanan untuk kalian dan untuk orang-orang Mesir. Rencana Tuhan. Coba lihat. Dia di Mesir bekerja di rumah Potifar. Dia masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Yusuf berontak? Tidak sama sekali. Nah, orang yang menerima segala sesuatu sebagai rencana Allah. Ini sifat dari ibunya, Rahel. Lanjut, Pak Santoso. Ingat ya, ketika dia ada di rumah Potifar,
Dia digoda oleh istri Potifar. Jadi kita bisa bayangkan Yusuf itu ganteng luar biasa. Istri Potifar itu sampai tertarik padanya. Tapi saudara, ketika diajak berbuat tidak baik, Yusuf itu menolak. Dia berkata pada istri Potifar, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Ingat tuh, semua sudah diserahkan kepada saya, kata Yusuf. Kecuali kamu, karena kamu istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Lihat sifat Yusuf yang luar biasa. Dan kalau kita lihat membandingkan dua ayat bagaimana kitab suci memperkenalkan sosok dari Rahel dan Yusuf, ini ada kemiripan. Saudara, di Kejadian bab 29 ayat 17 dikatakan Rahel ini elok sosoknya dan cantik parasnya. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, Rachel dan Rahel, di sini Haita ini kata sifatnya to be ini, Yafat Toar. Lalu Yafat Mar'e. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesianya, saya kurang cocok. Elok sosoknya, cantik paraknya, sebetulnya kan sama itu. Ya kan? Elok sosoknya, cantik parasnya kan sama sebetulnya. Bahasa Ibraninya beda loh. Yafat Toar, nih lihat kata yang saya lingkari Toar, itu artinya sifat. Jadi kalau bagusnya diterjemahkan apa? Rahel ini baik budinya dan cantik parasnya. Nah itu bagus. Toar ini sifat. Jadi baik budinya. Demikian juga ketika Yusuf diperkenalkan. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya sama. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, Wayehi Yosef Yafe Toar. Sama dikatakan. Baik budi. Yafe Mar'e. Dan tampan paras. Jadi benar-benar ya Yusuf cetakan dari Rahel. Lanjut. Baik. Ya, dua ayat ini saya lewatkan saja. Kita baca Kejadian bab 45 ayat ini. Saudara, inilah komentar dari Yusuf ketika dia menerima saudara-saudaranya yang mengenal dia sebagai saudara yang pernah mereka jual dan sekarang menjadi pembesar di Mesir. Yusuf berkata apa? Sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Maka saudara, melalui penderitaan hidupnya, Yusuf menjadi penyelamat ke-11 saudaranya. Anak-anak Yakub atau Israel, dan juga penyelamat bangsa lain atau Mesir. Dengan kata lain, Allah itu merencanakan, memberikan Yusuf penderitaan dalam hidupnya, tujuannya hanya satu, supaya dia menjadi penyelamat, menjadi penyelamat. Lanjut Pak Santoso. Nah saudara, kalau kita dengar kata penyelamat, sekarang kita ingat Sang Juru Selamat kita di perjanjian baru, Yesus. Dan hari ini kita coba melihat kesejajaran hidup Yusuf dan hidup Yesus. Mereka dua-duanya penyelamat. Ya kita lihat, kita bandingkan. Yusuf ini anak sulung dari Rahel, anak yang dikasihi Yakub. Yesus sama, dia juga anak sulung dari Maria dan anak yang dikasihi Allah. Yusuf dijual kepada bangsa Midian seharga 20 keping perak oleh Yehuda, salah seorang dari ke-12 saudaranya. Yesus dijual kepada bangsa lain Romawi seharga 30 keping perak oleh Yudas, salah seorang dari ke-12 rasul. Saudara kita tahu ya, dalam bahasa Ibrani Yehuda dengan Yudas itu sama. Yusuf dihukum bersama dengan 2 orang tahanan. 1 juru minum, 1 juru roti. Salah seorang di antaranya diampuni. Juru minum, ya kalau juru rotinya mati. Yesus dihukum bersama dengan 2 orang narapidana. Salah seorang di antaranya diampuni. Yesus, ingat aku jika engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Yusuf berusia 30 tahun ketika mulai mengabdi kepada Firaun. Demikian juga Yesus. Berusia 30 tahun ketika memulai pelayanan. Lanjut Pak Santos. Yusuf dimuliakan sebagai tangan kanan Firaun dan memerintah atas seluruh tanah Mesir. Demikian pula Yesus dimuliakan di sisi kanan Allah Bapa dan memerintah atas seluruh kerajaan surga. Yusuf menyelamatkan Israel dari bangsa lain, Mesir. Menyelamatkan Israel dan bangsa lain, ya, bangsa Mesir, dari bahaya kelaparan dengan memberikan gandum. Demikian juga Yesus menyelamatkan Israel dan bangsa-bangsa lain dari kematian dengan memberikan roti kehidupan. Yusuf memberikan penghormatan khusus kepada Benyamin pada saat pesta perjamuan. Demikian juga Yesus memberikan penghormatan khusus kepada murid yang dikasihi pada perjamuan terakhir. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang semula tidak mengenalinya setelah dimuliakan di atas tahta Mesir. Sedangkan Yesus mewahyukan diri kepada murid-muridnya yang semula tidak mengenalnya setelah dia dibangkitkan dari kematian. Maka saudara, kita lihat hidup Yusuf dan hidup Yesus itu memang sejajar. Next, Pak Santoso. Maka saudara, kita lihat catatan beberapa orang. Pertama, ada seorang penulis Kristen dari Persia, orang Iran berarti dia. Orang Kristen Iran, ya, pada abad ke-4 Masehi, Afarat namanya, mengatakan Yusuf yang dianiaya adalah tipologi dari Yesus yang dianiaya. Karena apa? Kesejajaran antara hidup Yusuf dan hidup Yesus itu begitu kentara. Maka Yusuf itu tipologi dari Yesus. Yusuf yang dianiaya adalah tipologi dari Yesus yang dianiaya. Tapi sekali lagi loh, Perjanjian Baru itu tidak hanya melukiskan Yesus sebagai Yusuf baru, melainkan juga Maria ibu Yesus sebagai Rachel baru. Rachel baru. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Di Kejadian bab 30 ayat 22 sampai 24. Ini kisah menarik. Anda baca Kejadian bab 30 itu. Menarik sekali dari awal, ya. Kisah dua orang wanita yang jual beli suami. Baca kalau sempat. Nah, ceritanya Yakub itu sudah punya 10 orang anak. 6 dari Lea, 2 dari Bilha, 2 dari Zilpa. 2 orang hamba. Baru sekarang Allah ingat akan Rachel. Lalu Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahim. Rachel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku. Kata Yasaf dalam bahasa Ibrani memang artinya menambah. Jadi kenapa dia beri nama anak pertamanya Yusuf? Karena dia yakin Allah akan menambahkan lagi anak kepadanya. Maka nasibnya Rachel itu tidak mungkin hanya punya anak satu. Karena anak pertamanya dia beri nama Yusuf. Artinya Tuhan menambah. Dia pasti punya anak lagi. Nah, kalau kita sekarang mengamini bahwa Maria adalah Rachel baru, berarti Maria itu punya anak lagi. Ya, anaknya siapa nanti kita lihat. Next, Pak Santoso. Ternyata benar loh. Rachel itu meninggal ketika dia melahirkan Benyamin, saudara sekandung Yusuf. Ayatnya tadi sudah saya bacakan, ya. Saudara, melahirkan Benyamin, persalinan yang sangat sulit, entah sungsang, entah apa. Maka Rachel meninggal sesudah melahirkan Benyamin. Sebelum meninggal dia memberi nama kepada anaknya Ben-Oni. Saudara, kata Ben-Oni ini tidak pernah kita bisa pastikan artinya apa dalam bahasa Ibrani. Akan tetapi Septuaginta menerjemahkan kata Ben-Oni menjadi Yos Odinis. Yang secara harafiah Yos itu artinya anak. Laki-laki sama dengan Ben. Maka Oninya diterjemahkan Odinis artinya kesakitan. Jadi
Anak yang lahir di tengah kesakitan. Tapi Yakub mengganti namanya menjadi Ben-Yamin. Ya. Yamin itu artinya kanan. Anak tangan kanan. Ini kematian Rahel. Ingat ya, Rahel tuh anaknya tidak satu. Tapi punya anak lagi. Tapi ketika dia melahirkan anak yang kedua, dia mengalami kematian. Baik, next Pak Santos. Maka sekarang kita lihat. Tradisi Yahudi mengenang Rahel sebagai satu wanita yang menderita itu. Catatan dari sejarawan Yahudi Josephus di dalam kitabnya Antiquities bab 1 ayat 344. Nah, kubur Rahel ini dekat dengan kota Bethlehem. Betul kan tadi ya? Nah, menurut salah satu tafsir Genesis Rabbah dikatakan Yakub itu ketika dia melihat Rahel meninggal, dia bernubuat bahwa nanti keturunannya akan dibuang ke luar Palestina dan akan melewati tempat itu. Maka dia sengaja menguburkan Rahel di sana supaya Rahel dapat berdoa untuk mereka. Maka saudara sebagai bunda bangsa Israel, Rahel itu diberi gelar perantara doa yang sangat berkuasa. Saya katakan kuburnya sampai sekarang itu ramai dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai agama. Karena apa? Karena diyakini sebagai pengantara doa yang sangat berkuasa. Jadi saudara, kita tahu Rahel adalah bunda yang berduka, bunda umat beriman, tetapi dia pada saat yang sama adalah perantara doa yang luar biasa. Meskipun dia sudah meninggalkan dunia ini. Kan Rahel sudah meninggal ya. Tapi doanya masih luar biasa. Next Pak Santos. Buktinya. Ini kejadian di Matius bab 2 ayat 16 sampai 18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Kita tahu ya. Orang Majus datang ke istana Herodes. Mereka melihat bintang lalu berkata kepada Herodes, seorang raja telah lahir. Wah, Herodes panik. Dia panggil seluruh penasihatnya. Di mana raja itu lahir? Di Bethlehem Efrata katanya. Menurut kitab Nabi Mika. Lalu Herodes berkata, kamu pergi. Ya, nanti kalau sudah tahu, kasih tahu saya ya. Anak itu lahir di mana karena saya akan datang menyembah dia. Padahal Herodes tujuannya ingin membunuh dia. Tapi orang-orang Majus diberi mimpi oleh Tuhan, maka mereka kembali melewat jalan yang lain. Wah, saudara. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. 6 abad sebelumnya, abad ke-6 sebelum Masehi, Rahel yang sudah mati menangis. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dibuang ke Babel. Dia tidak rela. Di sana dia berdoa kepada Allah supaya mereka bisa kembali. Supaya mereka bisa kembali dari tanah pembuangan. Pada saat bayi-bayi di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah dibunuh dengan sadis oleh orang-orang Herodes, kembali Rahel menangis. Dan Rahel juga pasti berdoa untuk mereka. Selanjutnya Pak. Terus menarik lagi sekarang. Masih diceritain sama. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Coba lihat kata-kata yang saya stabili. Anak itu beserta ibunya. Ambillah anak itu beserta ibunya. Itu perintah dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf?
mengambil anak itu beserta ibu. Saudara, anak itu nampaknya tidak bisa dipisahkan dari ibunya. Anak serta ibunya. Rupanya Injil Matius itu selalu begitu. Tidak bisa memisahkan anak itu dari ibunya. Ada satu ayat lagi, juga begitu kalau tidak salah, ketika orang-orang Majus berkunjung ke tempat Yesus. Matius bab 2 ayat 11. Coba dengarkan. Mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka orang-orang Majus, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Gak pernah lu misah anak dan ibu. Nah ini kita catat. Anak dan ibu tidak terpisah. Saudara, pembunuhan anak-anak di Bethlehem terjadi di dekat kubur Rahel. Meskipun Rahel sudah mati, dia mengetahui penderitaan anak-anaknya dan dia meratapi sebagai bunda umat beriman. Maka Rahel adalah tokoh simbolik dari bunda yang menderita sekaligus perantara doa yang berkuasa. Next, Pak Santoso. Seorang cendekiawan Yahudi namanya Yakub Neusner menyatakan bahwa Rahel adalah rekan Maria dari Israel kuno. Jadi kalau mau cari siapa Maria di tengah bangsa Israel kuno, ya Rahel. Dan ini Neusner menuliskan, membuat pernyataan ini dalam buku yang berjudul Can People Who Believe in Different Religions Talk Together? Jadi buku ini bisa kelihatan upaya dialog antar agama. Antar agama Yahudi dan agama Kristen. Meskipun berbeda Yahudi dan Kristen, tapi kita bisa berbicara bersama-sama. Kita bisa berdialog. Kalian punya Maria, kami punya Rahel. Kurang lebih seperti itu. Next, Pak Santoso. Nah, sekarang kita akan lihat. Di Wahyu bab 12, ada seorang tokoh wanita. Dia muncul di tengah-tengah kita Wahyu bab 12. Karena Wahyu itu terdiri dari 22 bab. Wahyu bab 12 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Kemudian, tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan. Dan dalam derita untuk melahirkan. Ibu bapak sekalian. Terlepas ya, karena terus terang. Tafsir tentang siapa perempuan ini bervariasi. Ada yang mengatakan wanita ini adalah umat Allah, bangsa Israel. Masuk akalnya ada 12 bintang di atas kepalanya. Ada yang mengatakan dia adalah gereja, masuk akal, 12 bintang di atas kepalanya. Ada yang mengatakan juga perempuan ini adalah Bunda Maria, masuk akal karena dia melahirkan sang anak nanti. Tapi kalau pembaca pertama dari kitab Wahyu melihat teks ini, dia lihat ada perempuan, ada matahari, ada bulan, ada bintang, langsung mereka akan ingat mimpi Yusuf. Kejadian bab 37 ayat 9 dan 11 bercerita tentang mimpi Yusuf yang lain. Aku bermimpi lagi, kata Yusuf. Tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Anda bisa bayangkan kalau dikatakan menyimpan hal itu dalam hatinya. Meskipun Yakub menegur Yusuf karena mimpi yang aneh. Tapi Yakub ini sendiri tanda tanya. Apa makna dari mimpi? Kalau kita lihat matahari dikaitkan dengan Yakub. Bulan dikaitkan dengan Rahel. Dan bintang dikaitkan dengan saudara-saudara Yusuf. Anak-anak Yakub. Anak-anak Israel. Next, Pak Santos. Dalam mimpi Yusuf, bulan melambangkan Rahel. Nah, kalau dikatakan perempuan ini menginjak bulan,
di bawah kaki seseorang ini merupakan gambaran tentang dominasi kekuasaan. Berarti perempuan ini lebih berkuasa dari yang ada di bawah kakinya. Saudara, siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah Bunda Mesias. Kenapa? Karena memang di ayat-ayat berikutnya dikatakan dia melahirkan sang anak pakai huruf besar. Ya, dan dia rupanya ditinggikan di atas seluruh Israel. Termasuk para bapak dan ibu bangsa. Maka bulan itu ada di bawah kakinya. Karena dia pelahir dari Mesias. Pelahir dari anak Allah. Terus, dikatakan perempuan ini berteriak dalam kesakitan. Krazi Odinusa. Ini bisa kita kaitkan juga dengan Rahel yang melahirkan anak kesakitan. Ios Odinis. Ini lihat katanya sama ya. Odinusa ini bentuk feminin. Odinis ini bentuk maskulin kata sifat. Jadi ini kata sifat untuk perempuan, yang ini untuk laki-laki. Tadi saya katakan, yang namanya Rahel, anaknya tidak mungkin cuma satu. Kenapa? Karena anak pertamanya diberi nama Yusuf, yang artinya Allah akan menambah. Maka di Wahyu bab 12 ayat 17 dikatakan, naga yang tadinya ingin memakan anak yang dikandung oleh perempuan ini, tapi anak ini dibawa lari kepada takhta Allah, naga ini menjadi marah kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi benar loh, ya, perempuan ini adalah Rahel baru karena dia punya anak yang lain. Lanjut. Saudara, perempuan berselubungkan matahari ini bukan hanya Bunda Mesias, tetapi juga Bunda seluruh umat manusia. Karena dia melampaui seluruh bapak, seluruh ibu Israel, Rahel dalam hal ini. Ya. Sama seperti Rahel yang dipandang sebagai bunda dari semua umat Allah dalam perjanjian lama, demikian juga perempuan berselubungkan matahari adalah bunda dari semua orang yang percaya kepada Kristus, namun dianiaya oleh kekuatan jahat. Ya, karena kita tahu kitab Wahyu ditulis pada saat jemaat ini sedang mengalami penganiayaan. Lanjut Pak Santoso. Sekarang kita lihat. Tadi saya katakan, kalau Bunda Mesias, Bunda Maria, yang bulan ini kita berdevosi secara khusus kepada beliau, itu adalah benar-benar Rahel baru, Sekarang kita akan lihat apakah dia punya kesejajaran dengan Rahel. Ya, untuk itu kita lihat episode terakhir dari kehidupan Yesus di dunia ini, di kaki salib. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sekarang ya, kita buka Yohanes bab 16 ayat 21 dan 22. Saya bacakan ya yang lengkap. Yohanes bab 16 ayat 21 dan 22. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan, karena saatnya telah tiba. Namun, sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku, Yesus ya, akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun
yang dapat merampas kegembiraan itu dari kamu. Jadi saudara, dalam khotbah terakhir di hadapan para muridnya, Yesus berkata, Yesus melambangkan penyalibannya sebagai penderitaan dalam persalinan. Jadi kata Yesus, nanti waktu aku disalib, sesaat kamu tidak bisa melihat aku lagi. Kamu pasti berduka cita. Tetapi jangan takut. Aku akan datang lagi. Aku akan bangkit dan aku akan melihat kamu lagi. Pada saat itu kegembiraanmu akan luar biasa melebihi penderitaan kamu. Maka penyaliban Yesus itu sebagai jalan menuju pemuliaannya, yaitu kebangkitan. Maka saudara, kita lihat penderitaan. Karena mati bersama-sama Yesus, tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan kegembiraan kita mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus. Nah saudara, kita tahu orang Yahudi kuno mengaitkan perempuan yang sakit bersalin itu dengan tokoh Rahel. Makanya kan orang Yahudi perutnya gede, datang ke kubur Rahel. Kenapa? Karena Rahel dikaitkan dengan sakit bersalin. Next, Pak Santoso. Rahel melahirkan anaknya yang kedua, Benyamin, melalui penderitaan. Maka diberi nama Yosodinis, kan, anak kesakitan. Dan dia mati ketika melahirkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan melihat bahwa Maria adalah Rahel baru, Maria sejajar nggak pengalamannya? Coba kita lihat. Apakah Maria ini melahirkan anak yang kedua? Iya, dia punya anak yang lain. Siapa anak yang lain itu? Murid yang dikasihi. Ya kan? Dia punya anak yang lain. Tapi apakah ketika dia punya anak yang kedua ini, dia mengalami kematian? Iya. Karena kita ingat di Lukas bab 2 ayat 34 dan 35, ketika Yesus dibawa ke Bait Allah, Simeon berkata dan Simeon bernubuat. Simeon memberkati mereka, keluarga kudus, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Suatu pedang juga akan menebus jiwamu sendiri, psikhi. Saudara, bayangkan. Kapan Maria mengalami sebuah pedang menembus jiwanya? Pada saat dia menyaksikan putranya tersalib, menghadapi saat-saat kematiannya. Maka pada saat itulah pedang menembus jiwanya. Maria mengalami kematian. Tetapi ketika dia mengalami kematian, dia berhasil melahirkan anak yang baru. Anak yang kedua, murid yang dikasihi. Next, Pak Santoso. Murid yang dikasihi. Sejajar loh pengalaman Maria dengan pengalaman Rahel. Kematian Rahel ini membuahkan anak baru, Benyamin. Ya, demikian juga kematian dalam tanda kutip Maria, pedang menusuk jiwanya, membuahkan anak baru, murid yang dikasihi. Nah, saudara, Anda lihat murid yang dikasihi dalam bahasa Ibrani-nya on igapa, dari kata agapau artinya mengasihi. Saudara, dari 12 anak Yakub, itu hanya satu orang anak yang diberi gelar kekasih Tuhan. Dan anak itu adalah Benyamin. Ulangan bab 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kiranya kekasih Tuhan berdiam dekatnya. Dengan tenteram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan berdiam di bukit-bukit. Lihat, kekasih Tuhan. Igapimenus. Saudara, kaget ya? Oh, guru ini satu cocokologi. Oh tidak, sama sekali tidak. Apa yang saya tampilkan, itu ayat kitab suci, tafsir-tafsir Yahudi. Dan nanti kita akan melihat catatan-catatan yang sudah berusia ratusan tahun. Next, Pak Santoso. Sekarang, kalau tadi kita sejajarkan kehidupan Yusuf dan Yesus, sekarang kita sejajarkan tokoh Rahel dan tokoh Maria. Dan tokoh Benyamin dengan tokoh murid yang dikasihi. Coba kita lihat. Rahel dan Maria. Rahel punya anak sulung namanya Yusuf. Yang tadi
diberi tugas oleh Allah untuk menyelamatkan Israel dari kelaparan. Demikian pula, Maria punya anak namanya Yesus. Anak sulung Maria yang diberi tugas untuk menyelamatkan umat manusia. Benyamin, Yos Odinis, anak kesakitan rahim. Murid yang dikasihi juga anak kesakitan Maria. Sebuah pedang akan menembus jiwamu. Terus saudara, dari 12 anak Yakub, Benyamin adalah satu-satunya yang diberi gelar kekasih Tuhan. Dari 12 rasul, Yohanes adalah murid yang dikasihi. Next. Maka sekarang kita melihat. Kalau demikian, kalau tadi Rachel adalah bunda umat beriman perjanjian lama, bunda orang-orang Israel, bunda orang-orang Yahudi, maka Maria adalah bunda seluruh umat beriman perjanjian baru. Bunda semua murid Kristus, bukan cuma bunda orang Katolik. Bukan. Bunda semua murid Kristus. Ya. Kalau Rahel adalah bunda seluruh Israel, Maria adalah bunda gereja. Maka saudara, Santo Ambrosius ini membuat catatan. Semoga Kristus dari ketinggian salib bersabda kepada kalian semua, inilah ibumu. Semoga dia juga bersabda pada gereja, inilah anakmu. Lucu ya. Kalau kita lihat tadi, di dekat salib Yesus itu ada 4 orang wanita. Pertama Bunda Maria. Yang kedua saudara dari Bunda Maria. Yang ketiga Maria istri Klopas. Yang keempat Maria Magdalena. Nah, kalau kita lihat dari catatan Injil lain, saudara Bunda Maria ini namanya juga Maria, ibu dari Yakobus dan Yoses. Ketiga, Maria istri Klopas. Menurut tradisi, Klopas adalah saudara dari Yusuf, suami Maria. Jadi Anda lihat ya, Bunda Maria. Lalu yang kedua, Maria ibu Yakobus dan Yoses. Yang ketiga, Maria istri Klopas. Ini famili dekat. Keluarga jasmani Yesus boleh dikatakan ya. Famili dekat. Maria Magdalena ini mencil orang luar sendiri. Biasanya dalam deretan nama-nama wanita di dekat kaki salib Yesus, nama Maria Magdalena pasti nomor 1. Tapi berhubung di sini ada 3 orang dalam, tergeser dia ke posisi keempat. Saudara, orang biasanya mengaitkan kekeluargaan itu karena hubungan darah. Karena hubungan famili. Tapi sekarang, no. Kenapa? Karena Yesus punya pilihan lain. Dia lihat murid yang dikasihi. Lalu dia berkata, ibu, inilah anakmu. Dan dia berkata pada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Berarti Yesus punya keluarga baru. Keluarga baru ini bukan famili karena hubungan darah. Bukan famili karena hubungan jasmani. Tapi karena hubungan yang baru. Next, Pak Santoso. Santo Yohanes Paulus II berkata, di Golgota, Maria menyatukan dirinya dengan pengorbanan putranya dan memberikan kontribusi keibuannya pada pekerjaan keselamatan yang berupa sakit persalinan, kelahiran kemanusiaan yang baru. Ketika menyapa dengan kata-kata ibu, inilah anakmu kepada Maria, yang tersalib menyatakan bahwa keibuannya tidak hanya dalam hubungannya dengan Rasul Yohanes, tetapi juga dengan setiap murid. Penginjil sendiri dengan mengatakan bahwa Yesus harus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, menunjukkan kelahiran gereja sebagai buah dari pengorbanan, penebusan yang berhubungan dengan Maria secara keibuan. Saudara, kalau kita lihat Santo Yohanes Paulus II ini punya keyakinan bahwa Maria itu tidak lain adalah tokoh Rachel yang dalam sakit persalinan melahirkan manusia baru, melahirkan anak baru. Kalau dulu Rachel ketika sakit bersalin melahirkan Benyamin, adik bagi Yusuf, maka Maria dalam kesakitan
melihat penderitaan anaknya di kayu salib, melahirkan anak yang baru, murid yang dikasihi, sebagai adik dari anaknya yang tersalib. Lanjut. Terus, Rahel ini berduka karena penderitaannya selama dia hidup, jelas ya. Dan terlebih lagi setelah dia mati. Ingat tuh, 2 kali dalam kitab suci dikisahkan bagaimana dia itu menderita ketika bangsa Yahudi dibuang ke Babel. Ketika anak-anak Bethlehem dibunuh oleh pasukan Herodes. Dia sudah mati, tapi dia masih berduka. Dan menyampaikan doa perantaraan kepada Allah. Maria memiliki peran keibuan karena duka yang dideritanya ketika mengalami Yesus yang tersalib. Ada lagi kesejajaran. Maka saudara, seorang cendekiawan Yahudi, David Flusser berkata, Maria dapat dipahami sebagai simbol gereja dan simbol bangsanya sendiri. Tetapi kita tidak boleh melupakan wanita ini pernah berjalan di bumi, bunda yang berduka. Mater Dolorosa. Kalau orang Yahudi mengenal bunda yang berduka itu Rahel. Orang Kristen punya Mater Dolorosa Bunda Maria. Ini bukan konsep teologis. Wanita ini pernah berjalan di bumi. Wanita ini real pernah hidup di dunia ini. Tetapi terutama orang yang nyata terinspirasi oleh sukacitanya dan tidak pernah dikalahkan oleh duka citanya yang tak terperikan. Hidupnya mengalami banyak penderitaan. Akan tetapi sukacitanya yang selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Next. Jacob Neusner, ini juga cendekiawan Yahudi, mengatakan, itulah sebabnya saya dapat menemukan dalam diri Maria seorang Kristen. Seorang Rahel yang Katolik. Rahel Katolik itu Bunda Maria. Yang doanya diperhitungkan ketika doa orang-orang hebat, bapak-bapak dunia tidak membuahkan hasil. Abraham, Ishak, Yakub, Musa berdoa gagal. Rahel yang berhasil. Tidak heran ya ketika Rahel menangis Tuhan mendengarkan. Kalau begitu, betapa sulitnya bagi saya untuk menemukan dalam diri Maria, sahabat yang simpatik dan istimewa yang dikenal umat Katolik selama 2000 tahun. Tidak terlalu sulit sama sekali. Kalau Rahel iya, kenapa Maria tidak? Ini kata Jacob Neusner. Tadi ingatnya bukunya ya. Meskipun agama kita berbeda, Yahudi dan Kristen, tapi kita bisa berbicara, kita bisa berdialog. Kalau Rahel kita perlakukan seperti ini. Dia udah mati, tapi dia berduka untuk anak-anaknya. Lalu dia berdoa untuk anak-anaknya. Kalau Rahel iya, kenapa Maria tidak boleh? Luar biasa. Maria itu sahabat simpatik dan istimewa yang dikenal umat Katolik selama 2000 tahun. Lanjut. Nah, sekarang ini bagian terakhir. Saudara, Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 yang tadi saya bacakan itu merupakan wasiat Yesus. Kita tahu kitab suci mencatat 7 sabda terakhir Yesus. Tapi dari 7 sabda terakhir Yesus ini, hanya Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 yang ditujukan langsung kepada para pengikutnya. Kenapa? Ada yang sabda terakhir ditujukan kepada Allah Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Atau, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Ya kan? Ada juga yang ditujukan kepada orang lain. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Aku haus. Kata seperti itu ya. Tetapi kalau yang ditujukan langsung kepada para pengikutnya itu benar-benar hanya Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan ayatnya apa? Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid yang dikasihi, inilah ibumu. Culpeper, seorang cendekiawan Protestan, dalam buku tafsirnya tentang Injil Yohanes, berkata, dari salib, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi berdiri di dekatnya.
Dan dengan pernyataan sederhana, memberikan murid yang dikasihi sebagai anak kepada ibunya, dan memberikan ibunya kepada murid yang dikasihi. Dengan tindakan seremonial ini, terbentuklah hubungan baru, terciptalah keluarga baru. Kalau tadinya keluarga ini ditandai dengan hubungan darah, hubungan jasmani, Bunda Yesus, Tante Yesus, ya kan? Mungkin saudara Maria kan Tante Yesus, atau Tante Yesus, karena dia adalah saudara dari Yusuf. Sekarang tidak. Keluarga baru tidak bercirikan hubungan darah atau jasmani, tapi punya warna dan corak yang baru. Apa ya corak yang baru itu, kita lihat. Next. Kita lihat corak yang baru itu dari tanggapan murid yang dikasih. Dikatakan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, ada dua hal yang luar biasa istimewa yang dilakukan oleh murid yang dikasihi. Ingat, yang pertama, ketika perjamuan terakhir, dia duduk di mana? Di samping Yesus. Tapi ingat, orang pada saat itu makan bukan dalam posisi duduk, tapi posisinya setengah berbaring. Jadi bayangkan murid yang dikasih ini berbaring di samping Yesus. Berarti kupingnya itu menyandar pada dada Yesus. Dia yang dengar degup jantung Yesus. Dengan kata lain, hubungan keluarga yang baru ditandai dengan corak nomor 1. Bagaimana murid yang dikasih itu bisa mendengarkan sabda Yesus. Bisa mengetahui apa yang diinginkan Yesus. Kurang lebih seperti itu. Itu nomor 1. Jadi hubungannya bukan darah, bukan famili, bukan jasmani, tapi ketaatan kepada sabda Yesus. Maka Yesus kan selalu berkata, barang siapa yang mendengarkan sabdaku dan melaksanakannya, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Kan gitu ngomongin selalu. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya menerima ibunya di dalam rumahnya. Itu juga syarat bagi seorang Kristen kalau kita lihat. Menerima ibunya di dalam rumah. Dan untuk hal ini ada satu hal yang sangat luar biasa menarik. Bu Bapak sekalian, kita semua tahu ya, Injil Yohanes ini khas sekali cara penulisan. Cara penulisan Injil Yohanes ini banyak menggunakan bingkai. Bingkai itu artinya apa? Disebutkan di awal, kemudian disebutkan lagi di akhir. Contoh ya, Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dan Injil Yohanes ditutup. Yohanes bab 20 dengan pengakuan Santo Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Kembali ya. Pengakuan Yesus sebagai Allah. Bingkai. Tanda pertama yang dilakukan Yesus. Perjamuan perkawinan Kana. Tanda kedua yang dilakukan Yesus. Menyembuhkan anak pegawai istana. Juga di Kana. Itu bingkai lagi. Selalu bingkai lagi. Saudara, ada satu bingkai yang sering kita abaikan karena dalam terjemahannya tidak muncul. Ini hanya muncul di dalam teks Yunani. Coba Anda lihat. Di Yohanes bab 1 ayat 11 ada ayat yang berbunyi demikian. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak mau menerimanya. Kalau kita lihat teks Yunaninya, istaidia ilten, artinya ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya. Siapa sih yang dimaksud dengan miliknya? Orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Yesus datang kepada orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi tidak menerimanya. Istaidia. Tapi saudara, di penutup Injil Yohanes, Yohanes bab 19 ayat 27 dikatakan, sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Anda lihat kata di dalam rumahnya dalam bahasa Yunani, istaidia. Artinya, kalau dulu ya, dikatakan, yang namanya umat Allah, keturunan Abraham, berdasarkan apa? Berdasarkan darah. Ya kan? Sekarang, oh no, umat Allah dibentuk berdasarkan corak dinamika hubungan keluarga yang baru. Ada dua. Jangan pernah lupa. Satu, mendengarkan sabda Yesus. Seperti murid yang dikasihi. Kupingnya menempel pada dada Yesus mendengarkan degup jantung Yesus. Yang kedua,
tidak bisa kita lupakan. Menerima Ibu Yesus di dalam rumah. Dan ini yang kita lakukan, terutama secara khusus pada bulan ini. Maka saudara, murid yang dikasih secara tradisi memang dikaitkan dengan Rasul Yohanes, namun dia lebih melambangkan murid ideal. Setiap murid sejati dipanggil untuk menjadi murid yang dikasih. Anda ingin menjadi murid Yesus yang sejati? Maka teladani murid yang dikasih. Bagaimana caranya? Saya ulang sekali lagi. Satu, selalu setiap saat mendengarkan sabda Tuhan. Barang siapa yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Yang kedua, menerima ibunya di dalam rumahnya. Dan ini tidak bisa ditolak. Lihat kata Afdin ini perempuan. Dia itu perempuan, Maria. Maka saudara, kenapa sih dua corak hubungan keluarga baru ini ditekankan oleh Yesus? Karena Yesus ingin menunjukkan sistem yang namanya kasih. Kasih. Di Yohanes bab 15 Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau mendengarkan perintahku. Selalu begitu. Ya. Maka kalau kita lihat, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-Mu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Bapak sekalian, sekarang kita bisa menjawab panjang lebar ya untuk membuktikan. Tapi sekarang kita diyakinkan. Kenapa kita berdevosi kepada Bunda Maria? Nomor satu, karena kita merupakan bagian dari keluarga Yesus yang baru. Yang tidak ditandai lagi dengan hubungan darah, hubungan jasmani. Tapi hubungan ketaatan pada sabda Tuhan. Yang kedua, karena ini perintah Yesus. Sebagai seorang murid yang dikasihi, terimalah ibuku di dalam rumah kalian. Maka kita berdoa kepada Bunda Maria. Yang kedua, kita tahu Maria adalah Rahel baru. Rahel baru itu bunda yang dikaitkan dengan duka cita. Kenapa duka cita? Karena terjadi sesuatu terhadap murid-murid Yesus. Terjadi sesuatu terhadap anak-anak Allah. Saudara, Bunda Maria itu berduka melihat saya berdosa. Melihat ibu bapak sekalian berdosa. Bunda Maria berduka melihat saya menderita, melihat ibu bapak sekalian menderita. Tapi ingat ya, ketika dia berduka cita itu hebat. Kenapa? Karena dia mampu menjadi perantara doa yang berkuasa. Maka saudara masih tidak yakin untuk menyampaikan doa-doa perantaraan lewat Bunda Maria. Akhir kata, De Maria nun quam satis. Mengenai Maria tidak pernah cukup katanya. Moga-moga tapi ini cukup untuk malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa Pak Irhandi. Tunggu. Ternyata masih ada satu ada. slide terakhir. Bentar saya ini. Coba tinggal catatan saja bentar. Ya. Nah ini menarik. Seorang penafsir Protestan bernama Edward Clement Hoskins ini berkata, Maria Bunda Tuhan menjadi bunda umat beriman dan murid yang dikasih di sini sepertinya menunjukkan umat Kristen yang ideal. Luar biasa. Penafsir Protestan yang menulis. Yesus mengundang setiap orang Kristen untuk menerima Maria sebagai ibunya sendiri. Lalu Origen, ya, Bapak Gereja mengatakan, buah sulung dari Injil menurut Yohanes yang maknanya tidak ada seorang pun yang dapat memahami jika dia tidak bersandar pada dada Yesus dan juga tidak menerima Maria dari Yesus untuk menjadi ibunya. Kan seperti saya katakan, ketaatan kepada sabda Yesus seperti dia yang bersandar pada dada Yesus dan bagaimana menerima Maria menjadi ibu kita. Yesus mengundang setiap orang Kristen untuk memasuki hubungan yang intim dengan Maria sebagai bunda rohani. Nah ini benar-benar habis. Ini hanya kesimpulan. Thank you ya. Oke, luar biasa Pak Irhandi. Sungguh beruntung ya malam ini. Tapi sayang kuota cuma 100 orang. Mudah-mudahan nanti yang belum mendengarkan malam ini masih bisa mendengarkannya dari YouTube. YouTube. Malam ini kita benar-benar
mendapatkan pengajaran ilmu baru tentang tipologi yang sungguh luar biasa peranan Bunda Maria dan Rachel. Bapak Ibu, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Mumpung masih ada sedikit waktu. Oh iya ini ada yang oke. Jadi ada beberapa tipe error maaf ya. Yang Yeremia 31 ayat 15 ya. Iya itu sama. Iya ya Pak. Hmm. Nah, ini ada yang memberikan komentar. Heri Irnayanto dari Santo Yosef PLG. Saya nggak tahu PLG itu pada larang atau di mana. Rahel katanya Rael. Ra itu melihat, L Allah. Sayang, kurang tepat Pak. Rachel itu pakai head, ya. Pakai head, pakai huruf head, bukan pakai huruf alef gitu. Jadi saya nggak tahu Bapak lihat di mana, tapi saya rasa ini bukan terjemahan dari nama Rachel. Rachel, Rachel-nya pakai head ya, bukan pakai alef. Ya hanya ini saja yang saya lihat di kolom chat. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, ini ada yang nanya nih. Saya bacain langsung ya Bu Eti ya. Dari Tati. Dari Teti. Ya, silakan Pak Hen. Bagaimana dengan tipologi bahwa Bunda Maria adalah Hawa baru dan Yesus adalah Adam baru? Pintar. Teksnya yang sama tadi. 3 ayat ini berbicara banyak. Coba bayangkan. Di dekat salib Yesus. Di dekat salib Yesus. Ada Yesus yang wafat. Ada Bunda Maria. Betul? Nah sekarang kita lihat. Kata salib dalam bahasa Yunani itu ada. Stavros. Tapi dalam perjanjian baru kata ini jarang dipakai. Biasanya digunakan kata ksilon yang artinya kayu atau pohon. Jadi bayangkan sekarang. Ada laki-laki yang meninggal, gitu. Yesus kan wafat. Ada pohon, ada perempuan. Ya. Nah, ingat loh. Kata meninggal itu seringkali menggunakan kata tidur dalam kitab suci. Ingat ya, anak Yairus. Oh dia tidak mati, melainkan tidur. Jadi sekarang bayangkan. Di perjanjian lama tipologi lagi. Di mana kita melihat ada laki-laki yang tidur, ada pohon, ada perempuan. Di kisah apa? Di kisah apa? Ada laki-laki yang tertidur, ada pohon, ada perempuan. Di kisah apa? Adam dan Hawa. Kisah penciptaan betul. Hawa diciptakan ketika Adam sedang tidur. Tapi ingat, lokasi di mana hal ini terjadi adalah Taman Eden, yang di dalamnya ada pohon yang nanti jadi masa. Bu Bapak sekalian, perjanjian baru Roma mengatakan, Roma bab 5. Karena dosa satu orang, manusia jatuh ke dalam dosa. Maka nanti berkat anugerah satu orang, manusia beroleh keselamatan. Nah di situ kita akan lihat, Yesus itu dinobatkan sebagai Adam baru. Tapi ingat tuh, Adam waktu tidur, ini keluar siapa? Keluar Hawa. Maka Adam baru ketika dia tidur, wafat, juga harus keluar Hawa. Hawa baru. Sopo Hawa barunya? Siapa Hawa barunya? Tadi kita lihat. Bunda Maria. Maka Santo Irenaeus mengatakan, kalau karena ketidaktaatan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa, kali ini ada Hawa baru yang menguraikan simpul dosa ini berkat ketaatannya. Beda banget. Hawa ini tidak taat. Mau dibilangin jangan makan buah terlarang, dia makan. Tapi Hawa yang baru, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Gitu. Nah itu ya tipologi bahwa Maria adalah Hawa baru. Tetap dari teks yang sama. Moga-moga menjawab. Ada lagi? Ada lagi tuh Pak. Ya, ada. Bagaimana teks, Pak. bisa tahu isi doa Rahel kepada Allah? Aduh, tadi saya udah tunjukkan ya teksnya itu dari Midras Echa. Jadi sebuah tafsir atau hadits yang ditulis pada abad ketiga Masehi kalau nggak salah gitu ya. Ya, tulisannya pun pakai tulisan Ibrani ya, tapi ada teks bahasa Inggrisnya. Ya itu saya tahunya dari situ ya. Jadi gini loh.
Taurat itu kan tertulis, tapi ada Taurat lisannya. Nah, sumber-sumber Taurat lisan ini yang memberikan tambahan-tambahan gitu. Itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka selain punya Taurat, mereka punya Mishnah. Nah, Mishnah itu nanti ada Talmud, ada Gemara. Nah, dari situ ya saya dapat. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak bertanya. Susah ya bahannya Bu Eti ya? Bukan Pak, kita semua terpesona karena baru kali ini mendengar yang luar biasa Pak. Jangan begitu. Betul, mestinya ini jadi satu mata kuliah ya kalau di KPKS ya. Panjang ya mengenai Mariologi ya. Iya, betul, betul. Sangat Nah, cocok dengan ya. kalau kita tadi sudah kenal, ada Maria adalah Rahel baru, Maria adalah Hawa baru, jangan pernah dilupakan juga kalau Yesus itu punya gelar lain yaitu Musa baru. Itu kan? Musa itu yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir lewat Laut Merah. Sama, Yesus juga membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa lewat darahnya, lewat kematiannya. Tapi terhadap Musa ini ada sesuatu yang terkait dengan Musa. Ingat gak? Dalam perjalanan di padang gurun, Musa itu disuruh membangun kemah suci. Kemah suci itu buat tempat apa? Tabut perjanjian. Nah, dari situlah kita juga punya tipologi baru. Maria adalah tabut perjanjian baru. Wah, itu juga panjang lebar. Jadi banyak ya kalau dilihat-lihat ya. Satu lagi, tipologi lagi. Ada tahu kan bahwa Yesus itu dikaitkan, Mesias itu dikaitkan dengan Daud, putra Daud, Raja Daud. Mesias itu kan Raja Daud kan? Kalau Raja punya temannya apa? Raja punya temannya apa? Ratu. Kalau Mesias itu Raja Daud, siapa ratunya? Nah, ini Anda harus ingat. Di dalam dinasti Daud yang menjadi ratu tidak pernah istri dari raja, tetapi ibu dari raja. Ibu dari raja itu diberi gelar Gebira, Gever, tinggi. Wanita yang paling tinggi itu posisinya di kerajaan Daud. Jadi, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Raja Daud, ya, kenapa ya sulit menerima bahwa Bunda Maria adalah ratu? Makanya di Litani Santa Perawan Maria kan ada beberapa gelar Maria sebagai ratu ini, ratu ini, ratu ini, ratu. Ya kalau suruh orang ditanya, mana buktinya? Bisa pakai tipologi. Lah kenapa pakai tipologi? Wong ada kesatuan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya kan? Segala sesuatu yang tersembunyi di perjanjian lama justru terbuka di perjanjian baru. Begitu. Yang nanya nanti bisa lihat YouTube-nya di mana di SKKS Yakobus ya. Ada itu mereka punya YouTube channelnya. Banyak sekali videonya. Nah ini ada pertanyaan lagi. Kejadian 3 ayat 15 tentang berita kabar gembira yang menemukan kepala ular itu Yesus atau Maria. Dalam teks Ibrani mengacu kepada laki-laki. Betul, laki-laki. Kalau yang menghancurkan kepala itu adalah perempuan, itu dalam teks Latin. Ya, dalam teks Latin. Itu mah nggak menarik, Pak. Ada satu hal yang menarik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya, gitu kan? Baik. Engkau siapa? Ular. Perempuan ini itu nggak tepat. Karena seharusnya teks aslinya Haisha. Perempuan itu, bukan perempuan ini, bukan Hawa. Perempuan itu, sang perempuan, siapa belum tahu. Tapi yang jelas antara keturunanmu dan keturunannya. Menarik loh. Kata keturunan yang dipakai itu Zarah. Di dalam teks Septuagintanya digunakan kata sperma. Saya mau tanya, pernah perempuan punya sperma? Tidak pernah. Kenapa secara spesifik Kejadian bab 3 ayat 15 mengatakan sperma dari seorang perempuan? Karena kita tahu perempuan yang dimaksud nanti adalah seorang perempuan yang melahirkan Mesias tanpa campur tangan
laki-laki. Anda punya pilihan siapa lagi? Kalau bukan Bunda Maria, betul kan? Nggak bisa itu ditolak oleh siapapun juga. Teks Pak Zara digunakannya kalau Bapak bisa baca teks Ibrani atau Septuagintanya digunakan kata spermatos, sperma. Bu Bapak sekalian, saya sendiri punya pengalaman yang luar biasa ya. Bahwa seperti saya tadi bagikan, saya terperosok dalam kerasulan kitab suci begitu dalam, itu karena Bunda Maria. Jadi pertama kali karena saya ingin bisa mengetahui sedikit apologetika, Mariologi yang diajarkan oleh Gereja Katolik karena saya mendapat serangan dari teman saya ya yang anti gitu ya terhadap hal-hal semacam ini. Tapi ketika saya mulai mempelajari apologetika tentang Bunda Maria, akhirnya saya harus memulai dari nol. Kenapa? Karena pengetahuan kitab suci saya tidak memadai. Betul kan ya? Susah nggak sih membuktikan ajaran gereja tentang Bunda Maria? Susah banget. Susah banget. Tapi susah bukan berarti salah. Betul kan? Benar, cuman susah gitu. Sama seperti kita mengerjakan matematika. Ini kok susah banget persamaan diferensial. Ya susah tapi benar gitu. Sama ya. Maka memang sedikit demi sedikit kita sebagai umat Katolik memang harus belajar. Karena Petrus saja berbicara kepada kita. Siap sedia setiap saat. Mempertanggungan iman yang ada dalam diri kita. Itu diajarin, siap sedia. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada 5 menit, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lukas. Tidak ada nih kayaknya Bu Eti. Iya, Pak Irhandi. Terima kasih. Luar biasa, Pak Pak Irhandi. Irhandi buka kelas Mudah-mudahan bahasa nanti kalau Ibrani. udah Ada itu guru dia. yang lebih pintar dari saya kok ya. Oke, yuk. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Ini di luar paroki Yakobus banyak sekali Pak yang ngantri, tapi nggak kebagian kuota. Mohon maaf. Dari tadi WA Lain saya kali udah ya, tangting gitu dari tadi pasti orang bilang kok saya nggak bisa masuk gitu pasti itu. Tapi nggak apa-apa ada YouTube-nya nanti kan ya, ya. Thank you. mesti buka kelas Pak Irhandi. Ya, baik Bapak Ibu, eh, hanya waktu yang memisahkan kita. Sebelum kita akhiri, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih luar biasa Pak Irhandi malam ini, juga kepada Bapak Ibu yang telah bisa mengikuti Zoom malam ini. Pak Harun, silakan tutup dengan doa Pak Harun. Ya, teman-teman terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami ingin memuji Dikau. Karena malam hari ini, malam yang bahagia dan penuh sukacita, kami dengan sabar mendengarkan pemaparan dari Pak Irhandi yang begitu luar biasa, yang begitu luas jangkauan dan pengetahuan kitab sucinya dari berbagai unsur yang didapat dari kitab-kitab Yahudi maupun dari kitab suci. Kiranya kekaguman kami terhadap Pak Irhandi menjalar terus. Kami ingin memuji dan belajar banyak dari Ibu Rahel maupun Ibu Bunda Maria. Karena mereka adalah walaupun banyak penderitaan tetapi sukacita di ujung-ujung akhirnya. Sehingga kami boleh menikmati sukacita di akhir. Pada kesempatan malam hari ini kami juga ingin apresiasi kepada Pak Irhandi yang begitu mendalam secara sederhana menyampaikan materinya sehingga kita boleh pulang membawa penuh buah-buah rohani yang memberi kami lebih banyak mengetahui, mendalami tentang siapa Bunda Maria, siapa Bunda Rahel, siapa Yusuf, siapa Yesus di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan pulang ke tempat kediaman kami masing-masing, terutama untuk
Pak Irhandi, kami juga mau menyampaikan doa bagi Pak Irhandi sendiri maupun untuk keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat yang penuh kasih dalam pelayanan mewartakan Injil sukacita kepada orang banyak. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu karena kami tahu Engkau senantiasa membimbing kami, memberkati kami, dan memelihara kehidupan sehari-hari kami. Tiada henti kami ingin memuji Dikau. Dimuliakanlah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Pak Terima Harun. kasih Pak Harun, Terima Pak kasih Pak Irhandi. Irhandi. Terima Makasih ya. kasih Mister, Bapak Ibu, terima Makasih kasih. Bu Rosita, Terima Bu kasih Pak Eti, Irhandi. teman-teman, Terima kasih suster. luar biasa. Aduh, I miss you Terima suster. kasih. Terima kasih Pak Bu Irhandi. Eti. Terima kasih Pak Ir.